Seorang atlet taekwondo asal Bandung bernama Vidya Kamalinda muncul ke publik setelah dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Dalam video yang beredar, Vidya menepis kabar yang menyebut dirinya diculik. Bahkan Vidya mengatakan kini dirinya telah menikah dan memiliki anak. Vidya mengungkapkan dirinya keluar rumah karena keinginannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Ia mengaku tidak betah tinggal di rumah karena mendapat kekerasan dari ayahnya. Vidya menuturkan dirinya sempat dipanggil ke Polda Jawa Barat untuk melakukan mediasi, namun tak menemukan jalan temu. Sebelumnya, orang tua Vidya melaporkan anaknya hilang saat pergi ke warung internet dan diduga dibawa seorang laki-laki hingga 10 tahun tak ada kabar. Orang tua Vidya berharap anaknya bisa berkumpul kembali bersama mereka. Saya di sini mau menanggapi pemberitaan yang beredar di media sosial tentang diri saya. Yang pertama terkait kasus penculikan ya. Saya mau bilang bahwa itu adalah fitnah. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa. Karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu, mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Yang membiayai kami pun ada orang salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami, orang asing yang bahkan bukan muhrim buat saya, tinggal di rumah kami. Itulah yang membiayai hidup kami selama ini. Mungkin kalian juga tahu ya teman-teman saya. Yang selanjutnya, orang tua saya ini sangat suka datang ke dukun. Setiap saya mau tanding, saya dibawa ke dukun, dijampe-jampe, diminta air doa, mandi bunga, dan itu dilakukan setiap saya mau bertanding. Sampai kadang saya bingung gitu, kenapa harus kayak gini. Tapi kenapa saya yang dituduh ditepuk? Padahal di sini nggak ada penepukan apapun, nggak ada yang bawa ke mobil. Saya pergi bawa barang-barang itu atas dasar keinginan saya, karena saat itu usia saya sudah 21 tahun. Saya merasa saya bisa memilih hidup saya sendiri. Kenapa saya berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun. Saya merasa saya punya hak atas hidup saya sendiri. Saya walaupun mereka bilang, kamu harus bersyukur sudah dipelihara oleh kami ya. Siapa sih yang mau dilahirin di dunia sebenarnya? Sampai saya waktu itu terbang ke Riau juga karena keinginan ambisi mereka supaya saya harus ikut PON waktu itu.
Tapi ya karena pokoknya setiap saya kalah itu saya pasti dapat tekanan fisik, verbal dari bapak saya, dan bingung saat itu saya mau speak up, mau cerita ke siapa. Mungkin karena nggak akan mungkin ada yang percaya ya sama anak, karena semua orang anggap bahwa orang tua itu selalu benar kan. Nggak akan mungkin ada yang percaya sama saya saat itu, karena ngelihatnya aku orang yang ceria gitu. Mau uang hasil tanding saya, uang gaji bulanan saya, orang tua yang saya terima, orang tua saya yang terima hasilnya, bukan saya yang nikmati. Padahal saya juga pengen kayak orang-orang bisa kuliah. Tapi apa buktinya sampai saya 3 tahun lulus sekolah pun saya nggak dikuliahin sama bapak saya. Saya kuliah pakai biaya saya, pakai uang saya sendiri. Itu juga hasil saya jualan online, bukan dari pertandingan, karena uang pertandingan diambil semua sama beliau. Terus puncaknya itu waktu Porda 2014, foto yang beredar itu adalah pertandingan terakhir saya kalah, saya kena habis-habisan, mental saya makin rasanya kenapa sih dunia ini nggak adil ya, karena saya terus-terusan dapat hinaan dari bapak sendiri gitu. Emang kenapa kalau saya kalah? Kan namanya pertandingan ada menang ada kalah, boleh ya. Kalau alasannya cuma karena uang, kenapa harus saya yang bertanggung jawab nyari uang? Kenapa Babe nggak berusaha? Kan Babe kepala keluarga saat itu ya. Saya baru berani keluar rumah usia 21 tahun setelah bertahun-tahun dapat siksaan lahir batin. Karena saya mikir saya udah besar, saya udah berani, karena saat itu saya punya tabungan juga dari jualan online saya yang tanpa kalian tahu waktu itu, karena saya dropship saat itu gitu. Terus setelah saya kabur dari rumah, saya ketemu laki-laki yang alhamdulillah nerima saya, yang sekarang jadi suami saya. Saya menikah dengan beliau di bawah tangan wali hakim di Bekasi saat itu. Dan sekarang saya udah punya anak. Saat hamil umur 4 bulan, saya dipanggil ke Polda Jabar. Masih ada Poldanya, mungkin masih ada Bapak Kanitnya di situ saat itu. Saya bolak-balik berbulan-bulan karena dimediasi oleh mereka, beliau-beliau yang alhamdulillah buat saya itu mereka baik banget, udah mengerti keadaan kami yang awalnya mungkin mereka udah Fit ayo nggak apa-apa pulang, tapi seiring berjalannya waktu melihat kerasnya gimana Babe dan yang orang-orang yang di belakang Babe ini, gimana kerasnya mereka. Akhirnya ternyata bapak polisi sendiri, mereka sendiri ngeliat kok gimana kalian gitu.